Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Oktavia Sari dari Prodi S1 Akuntansi. Nama saya Tri Asih Setiawati, nomor NPM 11122201046. Perkenalkan, nama saya Sanki Novia Dwi Marta, saya dari kelas S1 Akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Sherin Alevia Sabila, NPM 11122011054. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaviani. Saya dari jurusan S1 Akuntansi. Nama saya Dava Ananda Wijaya, NPM 11122011062. Saya dan rekan-rekan saya di sini dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai dana pensiun. Sebelum kita bahas dana pensiun, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pensiun. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak lagi bekerja karena kondisi tertentu atau juga bisa karena lanjut usia. Lalu, apa itu dana pensiun? Dana pensiun adalah lembaga atau badan yang mengelola program pensiun untuk mensejahterakan karyawan dalam suatu perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun ini diberikan oleh pemberi kerja kepada para karyawan yang bekerja dalam perusahaannya. Contohnya adalah tunjangan hari tua. Yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang diberikan oleh lembaga keuangan atau bank asuransi kepada para nasabahnya. Contohnya yaitu asuransi Manulife, Allianz, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan, di mana dana pensiun ini diberikan oleh pemberi asuransi kepada para nasabah yang memiliki keuntungan. Setelah kita bahas mengenai pengertian dana pensiun, lalu kita lanjutkan pada tujuan adanya pemberian program pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Ada 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu sebagai kewajiban moral. Kewajiban moral di sini wajib dipatuhi oleh para perusahaan untuk memberikan rasa aman kepada para karyawannya, agar apabila nanti karyawannya tersebut sudah lanjut usia dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, mereka masih memiliki tabungan dalam bentuk simpanan hari tua. Yang kedua yaitu sebagai loyalitas. Loyalitas yang diberikan para perusahaan ini biasanya akan timbal balik dengan apa yang mereka dapatkan. Contohnya, mereka akan mendapatkan dedikasi yang tinggi dari para karyawannya tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai kompetisi pasar tenaga kerja. 6. Tujuan bagi karyawan atau peserta. 1. Rasa aman karyawan terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti kerja. Manfaat dana pensiun. Yang pertama, pensiun normal. Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Pensiun normal karyawan pada umumnya berkisar 55 tahun. Yang kedua, pensiun dipercepat. Program pensiun mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya dan telah diatur dalam peraturan dana pensiun. Boleh diajukan apabila usianya mencapai 50 tahun dan karyawan tersebut mengalami cacat permanen. Yang ketiga, pensiun ditunda. Pengertian pensiun ditunda yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat
peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun cacat tidak ada kaitannya dengan usia peserta dana pensiun. Akan tetapi, karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembayaran secara sekaligus dan pembayaran secara berkala. Pembayaran secara sekaligus yaitu merupakan pembayaran yang bisa dilakukan dalam sekali bayar. Contohnya, jika kita menerima dana pensiun, kita dapat dana pensiun sekaligus dalam satu waktu, bukan diangsur tiap bulan. Nah, sedangkan pembayaran secara berkala yaitu suatu rangkaian sistem cara penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Contohnya, bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferred. Selanjutnya, ada peraturan umum dana pensiun. Dana pensiun di Indonesia sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menurut Undang-Undang tentang Dana Pensiun. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dan yang ketiga adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan atau DPBK. Program pensiun. Program pensiun adalah program pensiun yang umumnya dipakai di perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah maupun bagi karyawan pemerintah. Terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti yaitu suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai pensiun. Sedangkan yang iuran pasti adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan. Sedangkan benefit yang diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran tambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Flat benefit ialah program flat benefit didasarkan atas jumlah uang tertentu untuk setiap tahun masa kerja atau lebih ditetapkan nilai manfaat pensiun untuk semua karyawan yang pensiun setelah memenuhi masa kerja minimum. Kelebihan program pensiun manfaat pasti. Yang pertama, lebih menekankan pada hasil akhir. Yang kedua, manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, program pensiun manfaat pasti dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui karyawan apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. Yang keempat, karyawan lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai masa usia pensiun. Kelemahan program pensiun manfaat pasti. Yang pertama, perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. Yang kedua, relatif sulit untuk diadministrasikan. Program pensiun iuran pasti yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan benefit yang diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran tambahan dengan hasil pengembangan atau investasinya. Saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan program pensiun iuran pasti dan asas-asas dana pensiun. Kelebihan program pensiun iuran pasti, yang pertama, pendanaan dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan. Yang kedua, karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya. Yang ketiga, lebih mudah untuk diadministrasikan. Untuk kelemahan program pensiun iuran pasti, yang pertama ada penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan. Yang kedua, karyawan menanggung resiko atas ketidakberhasilan investasi. Yang ketiga, tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawan.
Asas-asas dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, ada asas penundaan dan pengawasan. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Kekayaan yang dikategorikan investasi meliputi 1. Sertifikat deposito, kedua, deposito berjangka, ketiga, saham, obligasi, dan surat berharga yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia kecuali opsi dan waran. Yang keempat, SPBU yang ditertibkan dan didirikan badan hukum. Yang kelima, tanah dan bangunan di Indonesia. Dan yang keenam, saham atau unit penyertaan reksadana. Kekayaan yang dikategorikan bukan investasi yaitu 1. Kas, giro, dan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, piutang yang diperkenalkan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, peralatan kantor dan peralatan lainnya. Yang keempat, peralatan komputer. Dan yang kelima, biaya dibayar di muka. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.